Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Hari ini masuk lagi bersama Bapak dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Itu tentang kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, silahkan rapikan tempat duduknya, lihat sampah di sekitar. Kalau ada silahkan rapikan dan dibersihkan terlebih dahulu. Baik, Pak. Oke, sebelum itu silahkan berdoa. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Pak duduk, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Ya, baiklah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, yang pembelajaran itu tentang Al-Quran Hadis, itu kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Tapi Bapak ingin mereview dulu pembelajaran kita sebelumnya. Itu tentang apa, masih ingat? Tentang korban, Pak. Korban, ya, korban. Jadi bagaimana, masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Masih, Pak. Ya, silahkan dicoba. Korban itu dilakukan pada saat Hari Raya Idul Adha, Pak. Nah, ya. Secara historinya, Pak, kan yang seperti Bapak jelaskan pada pertemuan kemarin, korban ini kan adanya mulai ada saat zaman Nabi Ibrahim, kata Bapak kemarin. Ya. Bapak. Jadi maka dari itu kan kurban ini dilaksanakan pada hari tasyrik. Mungkin sekian Bapak. Ya. Mungkin untuk pembelajaran sebelumnya silahkan lagi dibaca-baca, karena sebentar lagi mungkin ada ujian-ujiannya seperti itu kan. Iya, Bapak. Jadi langsung saja kita masuk pada pembelajaran kali ini, itu tentang kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Baiklah, Bapak lihat buku dikit ya, buka dikit punya. Baiklah, jadi sebelum kita belajar, jadi harapan Bapak adalah tujuan pembelajaran kali ini bagaimana anak-anak sekalian bisa memahami itu pembelajaran kali ini tentang kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku, dan itu garis besarnya adalah kepedulian sosial. Jadi bagaimana caranya adalah bersosialisasi atau bermasyarakat seperti itu. Selanjutnya bisa menghubungkan atau melihat, mengacu kepada Al-Quran dan Hadis dalam bertindak dalam berhubungan sosial seperti itu, anak-anak sekalian. Jadi langsung saja, itu adalah kepedulian sosial. Pengertian kepedulian sosial, silakan anak-anak Bapak coba berpendapat terlebih dahulu, karena pasti anak-anak sebelum hari ini tahu apa pembelajaran kali ini, dan pasti ada yang telah membaca seperti itu. Nah, silahkan di sini sudah Bapak buat medianya. Itu ada di sini kepedulian sosial, itu ada pengertian kepedulian sosial, perlunya memiliki kepedulian sosial, dan ini adalah dalil-dalil yang memperkuatnya. Dan ini ada hadis nanti, karena ada papan tulis di sebelah sini, jadi Bapak gulung terlebih dahulu seperti itu supaya lebih rapi kan. Jadi silahkan, pengertian kepedulian sosial itu apa? Apa itu kepedulian sosial? Oke, baik Bapak. Kemarin itu kan ibu saya menjelaskan kepada saya bahwasannya kita sebagai makhluk sosial ini harus saling peduli gitu, Bapak. Karena apa? Tidak semua dari kita itu adalah orang-orang yang berada gitu, maka ada dalam diri kita kepedulian sosial, atau kita merasa bahwasanya orang itu adalah saudara kita, dan kita harus membantunya, Bapak gitu. Iya, benar sekali. Jadi maksudnya mungkin seperti ini, kepedulian itu adalah suatu rasa yang kita punya secara manusiawi seperti itu. Dan bagaimana dengan keadaan sekeliling kita? Kita melihat ada orang susah, tentu kita peduli, kita merasa iba dan ada tanggung jawab di sana. Peduli bagaimana cara mewujudkan kepedulian itu apabila dia kurang
berkecukupan atau dia belum makan, jadi kita memberikan makan seperti itu. Itulah salah satu bentuk dari kata-kata pedulian seperti itu. Selanjutnya itu adalah perlunya memiliki kepedulian sosial. Apa itu dan apa maksudnya kita perlunya memiliki kepedulian sosial? Ada yang tahu? Kalau tidak, biar Bapak jelaskan. Lanjut Bapak. Ya, jadi perlunya, bagaimana kata-kata perlunya memiliki, pada dasarnya kita ini adalah makhluk sosial. Seperti itu. Makhluk sosial berarti makhluk yang banyak, makhluk yang mempunyai rasa, mempunyai perhatian, mempunyai kepedulian. Jadi bagaimanapun, oke, kalau kita contohkan seperti ini. Contohnya anak-anak sekarang ini ada yang salah satunya itu kurang berkecukupan. Secara ekonomi bisa dikatakan itu menengah ke bawah. Contohnya bajunya sudah mulai usuh gitu kan, mulai compang-camping, robek atau agak kesempitan. Jadi sebagai orang yang punya rasa tentang kepedulian itu, jadi kita tidak mungkin membiarkan. Pastilah di dalam diri itu merasa iba seperti itu, tidak tega dan melihat teman-teman kita seperti itu. Langsung saja itu kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis, ada yang mendasari atau melandasi itu konsep kepedulian sosial menurut surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Oke. Jadi ini adalah ayat-ayat sebagian, masih banyak ayat-ayat lainnya seperti itu. Sebagian ayat yang Bapak coba buat di dalam suatu media kertas karton. Itu bagaimana itu? Apakah jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas. Itu pertama adalah Quran surat Al-Kautsar. Sudah hafal? Sudah Bapak. Ya, Bapak rasa sudah, karena ini anak-anak sekalian sudah kelas berapa ini seperti itu kan. Jadi sebelum itu Bapak ingin menceritakan sedikit bagaimana asbabun nuzul munculnya atau kedatangan surat Al-Kautsar. Itu menurut Ibnu Al-Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraiz. Surat ini diturunkan berkaitan dengan kematian putra Nabi Muhammad SAW, bernama Ibrahim. Dengan kematian putranya ini, beliau tidak lagi memiliki anak laki-laki. Hal ini mengundang orang-orang kafir untuk lebih menekan batin beliau. Di orang-orang kafir sangat menekan batin Nabi Muhammad ketika anak Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Seperti itu. Orang kafir Quraisy mengatakan, putramu Muhammad, Nabi Muhammad SAW telah terputus keturunannya karena bagaimanapun kalau masa itu keturunan ini dilihat daripada anak laki-laki seperti itu. Nah, seperti itulah salah asbabun nuzulnya. Silakan anak Bapak, silakan dibaca ayatnya. Ya, Pak Jiri, silakan Pak Jiri. Saya sudah hafal Bapak, jadi saya tidak akan membacakan. Ya, kalau memang tidak sudah hafal, sebutkan, coba mengungkapkan hafalan itu. Coba Bapak dengar. Ini dapat nilai tambah Pak? Ya, tentu dapat nilai tambah apabila ingin. Kalau tidak Bapak, kan pada anak-anak yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Iya, bagus. Seperti memang sudah hafal ya. Jadi kalau di sini artinya itu adalah sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah orang-orang yang terputus, seperti itu. Oke, jadi sudah kita lihat bagaimana asbabun nuzul, bagaimana bunyi ayat itu atau bentuk dalil yang diturunkan Allah seperti itu. Dan artinya itu juga sudah Bapak bilang seperti itu kan. Jadi di sini kita coba bedah
terlebih dahulu. Apa maksudnya di dalam ayat ini? Kita lihat dulu di ayat pertama yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Jadi di sini nikmat ini sangat banyak. Kenapa? Kita lihat dari kehidupan saja, dari kesehatan saja, sampai materi, harta, rumah yang kita miliki, itu sudah melihatkan begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Dan ayat yang kedua itu artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, seperti itu. Sini sudah kita lihat salah satu caranya adalah, dan bukan salah satu, ini memang tiang dari agama itu adalah sholat, seperti itu. Karena Tuhanmu. Jadi sholat ini karena Tuhan dan berkorbanlah. Itu salah satu caranya. Dan juga sama dengan dalil kurban kita pada minggu kemarin. Selanjutnya itu adalah sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah orang-orang yang terputus, seperti itu. Jadi kita lihat di sini dari ayat pertama dan ayat ketiga itu sudah jelaskan Allah memberikan kita nikmat yang banyak. Dan di ayat ketiga sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Jadi di sini kita tidak bisa membenci orang-orang, tidak bisa tidak peduli dengan orang-orang. Kita harus perhatian, harus kepedulian, harus merasakan bagaimana orang-orang sekitar kita. Itulah sosial, seperti itu. Selanjutnya itu adalah Al-Quran surat Al-Ma'un. Ya, silakan siapa yang mau membaca untuk mendapatkan nilai tambah. Ada? Saya lagi, Pak. Ya, silakan, Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Sadaqallahul azim. Oke, baiklah. Jadi terima kasih Fajri telah membacakan, dan itu tentu mendapatkan nilai tambah, seperti itu. Karena anak-anak Bapak yang tidak aktif tentu tidak mempunyai nilai tambahnya. Langsung saja kita masuk pada artinya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Jadi kita lihat lagi kepada pengertian kepedulian tadi, rasa perhatian, rasa kewajiban kita sebagai makhluk sosial yang harus tolong-menolong. Dan dia di sini di arti ayat pertama, tahukah kamu orang-orang mendustakan agama? Jadi di sini Allah menunjukkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita apa dan bagaimana orang-orang yang mendustakan agama, seperti itu. Selanjutnya itu dijelaskan, maka orang itulah yang menghardik anak yatim, seperti itu. Jadi orang-orang menghardik anak yatim itu adalah orang-orang yang mendustakan agama, salah satu contohnya. Selanjutnya adalah dan tidak mendorong memberikan makan orang-orang miskin. Masih pada sosial tadi, seperti itu. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Sholat di sini maksudnya itu adalah, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi lalai terhadap sholatnya dan yang berbuat dia. Selanjutnya itu adalah dan enggan memberi bantuan, seperti itu. Apakah bisa melihat, Bisa, Bapak. bisa memahami apa ketergantungan tema kita atau judul pembelajaran kita dengan dalil-dalil ini?
Oke, baiklah. Selanjutnya itu masuk pada hadis. Ada sedikit hadis di sini. Itu adalah hadis tentang tolong menolong seperti itu. Tolong menolong atau memberi bantuan. Yang artinya dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim yang satu adalah saudara Muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya dan menghardinya kepada musuh. Menyerahkannya kepada musuh. Seperti itu. Mulai apa? Selanjutnya, barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang membantu kesulitan orang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Di sini dipertegaskan lagi oleh hadis yang dari Ibnu Syihab seperti itu. Jadi bukan saja suruhan yang ibaratnya itu yang tidak jelas seperti itu. Di sini sudah ditegaskan lagi kan. Karena Allah itu akan membalas semua kebaikan-kebaikannya. Bukan hanya di dunia saja, tapi juga di alam akhirat seperti itu. Dan ini adalah hadis untuk mencintai rakyat. Yang hadisnya silahkan dilihat dan artinya akan Bapak coba bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya rumah orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruknya rumah ialah rumah orang Islam, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Seperti itu. Jadi di sini Bapak lihat dan Bapak coba mengungkapkan itu adalah dalam hidup di dunia ini kita itu bukanlah makhluk yang sendiri, tapi makhluk sosial, makhluk yang banyak, makhluk yang bagaimana itu istilahnya, ya harus kita perhatikan, harus kita pedulikan, harus kita rasakan bagaimana keadaannya seperti itu. Dan seperti biasanya umumnya Ustadz itu berbicara adalah hablum minan nas, bagaimana hubungan kita sama manusia seperti itu. Selanjutnya itu mungkin ada pertanyaan? Ada Bapak. Ya silakan anak-anak Bapak, silakan bertanya yang tidak paham. Kan judul kita adalah kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku gitu Bapak. Iya. Sedangkan saya sendiri adalah anak yatim Bapak gitu. Iya. Jadi saya tidak merasa bahagia, apalagi kan saya ini lahir di keluarga muslim gitu, ataupun di lingkungan orang-orang muslim, tetapi mereka acuh tak acuh terhadap saya, Pak Guru. Itu bagaimana tuh Pak Guru? Ya itulah gunanya kita belajar pada waktu-waktu dini ini. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita harus melakukan selama di dunia ini, terutama orang muslim. Kita harus memperhatikan semuanya, semua yang ada di sekeliling kita. Baik itu orang-orang yang kurang mampu, apalagi adalah anak yatim seperti itu. Karena anak yatim ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah seperti itu. Makanya ada beberapa hadis yang sudah menjelaskan, dan juga ada ayat Al-Ma'un yang pada ayat kedua yang artinya adalah maka itulah orang-orang yang di anak yatim. Jadi yang mengharbi atau yang tidak memperhatikan anak yatim itu adalah contoh dari orang yang mendustakan agama apa? Agama Islam seperti itu. Jadi Bapak harap pada anak-anak sekalian itu dari pembelajaran kita kali ini, anak-anak bisa lebih bersikap, bisa lebih mengaktualisasikan atau bagaimana itu istilahnya,
ya bisa dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya pembelajaran yang hanya sebatas teori. Itulah harapan Bapak. Jadi ya mungkin tadi Bapakku lupa dalam mengambil absen, mohon maaf karena Bapak sangat ingin sekali mengajar seperti itu, sangat rindu Bapak dengan anak-anak Bapak kan. Sebelum itu karena masih di dalam rasanya Bapak ingin mengambil absen terlebih dahulu, silakan mengangkat tangan atau menyebutkan hadir apabila namanya Bapak sebutkan. Baiklah, Fajri. Hadir Pak. Genta. Sakit Pak. Oke, Genta berarti sakit ya? Iya Pak. Sakit. Tito. Rabies Pak, digigit anjing kemarin Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi ada kecelakaan mungkin anak Bapak ya. Ya semoga diberikan kesembuhan. Dan itulah gunanya kita belajar kali ini. Coba nanti dilihat bagaimana keadaan teman itu. Jangan dibiarkan saja. Walaupun dia bukan anak yatim, cuma dia adalah makhluk sosial, bagian dari kita semuanya, nas manusia. Oke, selanjutnya itu siapa lagi? Siapa lagi yang belum Bapak absen? Siapa presiden ketua? Siapa yang belum Bapak absen kan? Itu ada anak baru di sudut Pak, namanya Refni Mayasari Pak. Oh, berarti Refni. Oke. Berarti Refni ya, maaf lupa Bapak ya di sini di nomor urut 23. Iya. Lumayan banyak ya. Oke. Untuk absen sudah. Jadi di sini Bapak ingin melihat bagaimana anak-anak Bapak melihat keterkaitan atau hubungan dari ayat hadis terhadap tema kita atau mata pelajaran kita pada hari ini. Itu adalah kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku, atau bisa dikatakan itu adalah hubungan sosial, tapi kerucutnya adalah anak yatim adalah kebahagiaanku. Bagaimana? Silakan dilihat lagi, diperhatikan lagi apa yang kira-kira masih diragukan atau yang kurang paham seperti itu. Silakan. Jadi saya masih ada ketua dan Refni, itu siapa namanya? Ya, Dewi. Silakan kalau ada. Sudah pas Pak. Sudah. Oke. Jadi di sini sebenarnya kan banyak itu dalil yang memperkuat pembelajaran kita pada hari ini tentang anak yatim seperti itu. Dan sebelum kita tutup pembelajaran, Bapak ingin menyimpulkan bukan tentang bagaimana teorinya, cuma Bapak ingin menyampaikan dengan suatu harapan yang sangat kuat kepada anak-anak Bapak. Cobalah itu melihat sekeliling, dalam arti kata cobalah lihat orang-orang di sekeliling kita yang kurang mampu. Apabila kita mempunyai sedikit kelebihan, silahkan dibantu, karena apapun yang kita lakukan dengan kebaikan tidak akan sia-sia. Akan ada contohnya orang yang akan membalas kebaikan kita, atau yang pastinya Allah pasti akan membalas atau memberikan pahala kepada kita tentang perbuatan baik kita. Lebih kepada anak yatim. Bahagia anak yatim, Allah akan bahagia dan Allah akan memberikan suatu kenikmatan kepada kita, baik itu rezeki atau di akhirat seperti itu. Jadi silahkan catat terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mencatatnya. Catat saja yang kurang-kurang paham. Oke, mungkin waktu untuk mencatat sudah. Selanjutnya itu Bapak ingin memberi PR kepada anak-anak sekalian. PR kita tidak susah-susah kali, juga tidak banyak. Silakan dicari lagi dalil pendukung yang kira-kira itu sesuai dengan tema pembelajaran kita kali ini, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis lainnya seperti itu. Dan Bapak ingin menagihnya minggu besok. Bapak harap dicari
Kalau ada, Bapak beri nilai tambah, tapi kalau tidak, ya ada hukuman tentu. Bisa saja Bapak suruh nanti berdiri di depan. Bukan bentuk hukuman, tidak, cuman suatu harapan Bapak untuk anak-anak sekalian bisa mengaktualisasikan atau menerapkan ini di hari-hari berikutnya. Semoga Islam lebih damai dan orang Islam itu lebih bisa menghargai sesamanya. Harapan Bapak seperti itu. Dan baiklah, mungkin itu saja pada hari ini. Silakan pada anak-anak Bapak tutup bukunya karena sebentar lagi kita keluar main. Dan ketua, tolong nanti ini dibawa ke meja Bapak ya. Nanti diangkat, dibersihkan lagi dan diangkat ke meja Bapak tunggu. Terima kasih kepada ketua dan yang lain. Sebelum kita tutup, silakan baca doa terlebih dahulu. Duduk, siap gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah. Bapak izin dulu untuk keluar seperti itu. Dan silakan nanti didiskusikan dulu atau bagaimananya, atau saat bel sudah berbunyi, silakan keluar main. Oke, baiklah. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.